Tadi Mat masih ada pertanyaan tadi kayaknya. Masih dong, saya mau ke Prof. Amin. Prof, tadi kan Prof menyebutkan bahwa butuh 3-5 tahun untuk pembuatan vaksin idealnya. Gitu. Dan untuk vaksin merah putih kita seperti itu. Apakah Prof yakin kita sesuai dengan standar itu? Ataukah karena diberikan target 1 tahun ngebut, nggak peduli dengan penelitian dan lain sebagainya? Oh tidak, jadi 1 tahun itu hanya untuk di laboratorium saja. Kemudian masih harus diikuti dengan proses di industri. Ya, jadi ada uji praklinik, ada uji klinik fase 1, 2, dan 3 itu masih panjang lagi. Makanya target kami baru bisa mendapatkan emergency use authorization itu pertengahan tahun depan. Nah itu sudah diwanti-wanti dari sejak awal oleh Bapak Presiden juga gitu. Vaksin merah putih harus disediakan untuk masyarakat Indonesia, harus dijamin halal dan aman dan halal. Iya, suci dan halal ya. Berarti kita tidak perlu ini tiba-tiba nanti udah ada di tahap uji klinis 3. Wah, ini tahapan dari awal aja kita nggak tahu nih tiba-tiba udah uji klinis 3. Nggak mungkin gitu ya. Kita boleh nggak usah takut dulu nih sama vaksin merah putih. Iya, karena kan kita juga punya BPOM yang memberikan pantauan lebih gitu ya. Ada hasil ujinya. Seperti AstraZeneca ya, Prof ya. Saya ke Prof Kusnadi deh. Prof, AstraZeneca ini kan sedang jadi sorotan karena sedang menunggu Kemenkes di hold dulu distribusinya, yang 1,1 juta kemarin sudah datang, di hold dulu distribusinya karena menunggu hasil uji dari BPOM terkait dengan beberapa permasalahan yang juga terjadi di negara-negara lain. Bagaimana perkembangannya Prof hingga kini? Karena kan harapannya AstraZeneca ini kan segera bisa digunakan. Apalagi pertanyaan kedua Nitya nih, Menkes sendiri mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca yang kemarin datang ini sebenarnya ada masa expire date-nya itu bulan Mei 2021. Ya, kalau soal itu saya tidak mengetahui karena itu adalah memang betul-betul dari perusahaan yang membuat expire date-nya kapan. Karena dia mempunyai perkiraan, ya. Kalau yang punya Bio Farma itu 6 bulan expire date-nya. Tapi yang punya AstraZeneca, saya kurang tahu berapa lama expire date-nya. Tiap-tiap vaksin, mungkin tiap-tiap pabrik mungkin berlainan, tergantung dari pabriknya, seperti itu. Nah, Badan POM nanti yang akan melakukan akan melakukan melihat efektivitasnya, keamanannya, dan kemudian imunogenesitinya akan dipantau oleh Badan POM-nya yang akan mengeluarkan itu gitu loh ya. Ketika ada penghentian sementara, distribusinya ditunda terlebih dahulu karena ada rekomendasi, ini sesuatu yang dalam kondisi ini ya, sesuatu yang memang sangat wajar atau seperti kecolongan gitu, Prof, ketika vaksinnya sudah datang, terus baru kemudian dicek ulang, dapat rekomendasi dari negara-negara lain bahwa kayaknya ini harus kita hold dulu nih, AstraZeneca ini. Kalau kecolongan sih enggak ya, karena AstraZeneca itu kan itu sementara, tapi kalau sekarang kan udah bisa dipakai lagi, ternyata udah diteliti yang di Amerika maupun yang di Eropa bahwa penyebab kematian itu bukan disebabkan oleh kena vaksin, udah dibuktikan sehingga sekarang udah dipakai lagi gitu ya. Pada waktu itu memang ada sehingga diberhentikan sementara ya, sambil dilihat, diteliti apa penyebab kematian yang ada pada orang tua di sana kan. Nah ternyata tidak berhubungan dengan vaksinnya. Artinya soal isu pembekuan darah di beberapa pasien yang meninggal di Eropa maupun di Amerika itu tidak terbukti karena AstraZeneca, dan otomatis bisa jalan lagi dong dok vaksinasinya di Indonesia. Nah sekarang kan dari Badan POM, bukan dari Badan POM ya, dari Menteri Kesehatan udah bisa dipakai oke di kita kan, tapi kan Badan POM belum. Yang bisa membilang bahwa ini bisa dipakai atau tidak itu di kita tuh Badan POM. Ya. Jadi tergantung dari Badan POM, dan Badan POM tentu akan memeriksa sebetulnya lot demi lot itu biasanya begitu. Biasanya berarti apa yang sedang dilakukan oleh BPOM atau apa yang akan ditunggu oleh Menkes? Ya, tadi Profesornya sudah menyebutkan sebetulnya
yang memberikan lampu hijau ini boleh dipakai atau tidak adalah Badan POM. Dan bagaimana Badan POM itu memutuskan itu, satu bisa melakukan kajian sendiri, ya misalnya uji klinik di Indonesia dan sebagainya, atau yang kedua adalah berdasarkan kajian-kajian dilakukan di luar negeri. Dan Badan POM itu tidak bekerja sendiri karena mereka punya jaringan dengan Badan POM serupa ya di luar negeri. Mereka akan saling bertukar informasi, mengkaji temuan-temuan terakhir tentang hal itu, karena akan dilihat kan apakah itu memang ada hubungannya atau hanya koinsiden, karena memang betul bahwa dua kejadian itu terjadi berurutan ya, satu setelah yang lainnya, tetapi belum tentu ada hubungan sebab akibat. Banyak orang yang sudah nggak sabar kayaknya, aduh buruan dong saya bisa masuk daftar yang divaksinasi kan. Pemerintah sudah mengeluarkan pengumuman bahwa tidak akan, jadi mudik tidak dilarang gitu, walaupun ada tetap aturan-aturan protokol kesehatan dan lain-lain tetap harus ketat gitu, tapi kan mudiknya boleh nih gitu. Tapi betulkah bahwa, atau benarkah kita sudah siap untuk membiarkan orang-orang mudik keluar kota kemudian kembali lagi, padahal baru sekitar 4 juta yang sudah melakukan vaksin dosis pertama, sementara yang sudah full sampai dosis kedua ini baru sekitar 1,5 juta. Saya ke Prof. Kusnadi deh. Sebagai orang yang nggak mudik ya, coba tanggapannya gimana? Jadi kita tetap melakukan vaksinasi sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai dengan jumlah vaksin yang ada di kita. Ya, jadi perencanaan pemerintah diteruskan sesuai dengan jumlah vaksin yang ada, tetapi juga udah gitu kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Jadi pemerintah tentu udah punya cara yang terbaik untuk merencanakan pemberian imunisasi baik pada lansia maupun pada petugas-petugas kesehatan dan petugas-petugas lainnya yang melayani masyarakat. Apakah nanti ke depannya kita diharapkan untuk menggunakan vaksin merah putih yang menurut Prof. Amin tadi targetnya adalah pertengahan tahun depan atau 1,5 tahun sampai 2 tahun lagi. Sedangkan kita tahu bahwa sudah ada urutan-urutannya nih, target pemerintah 180 juta akan tervaksinasi. Apa tidak sia-sia nantinya atau gimana nih target dari pemerintah sebenarnya? Ya, kalau kita lihat sekarang vaksinasi yang saat ini ya sedang berjalan, itu kan ditargetkan akan selesai sekitar 1,5 tahun. Ya, apalagi dengan kecepatan vaksinasi saat ini yang belum mencapai 500.000 dosis per hari, maka diperkirakan vaksinasi itu baru akan selesai lebih dari 1,5 tahun ya, walaupun Bapak Presiden mengharapkan diselesaikan 1 tahun. Memang harusnya sih lebih cepat. Tapi ada pertimbangan lain bahwa saat ini kita belum tahu berapa lama proteksi yang dihasilkan oleh vaksinasi itu akan bertahan. Apakah akan bertahan 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, atau 2 tahun, kita belum ada yang tahu. Nah, kemungkinan besar kita akan membutuhkan suntikan yang ketiga sebagai booster. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ke depannya jangka panjangnya kita masih membutuhkan banyak sekali dosis vaksin ya untuk rakyat Indonesia. Baik yang untuk program vaksinasi yang pertama ya, yang akan diteruskan untuk melengkapi seluruh penduduk Indonesia, maupun untuk booster tadi, dan itu jumlahnya masih juga kalau kita hitung ratusan juta dosis juga. Nah, vaksin merah putih ini memang sejak awal ditargetkan nantinya ketika sudah bisa diedarkan, itu akan memenuhi minimum 50% dari kebutuhan vaksin COVID-19 di Indonesia. Artinya untuk jangka panjang adalah tetap vaksin merah putih, dan untuk jangka pendek adalah vaksin-vaksin yang sudah tersedia di pasaran. Ya, jadi sebetulnya yang import vaksin dari luar negeri itu adalah untuk jangka pendek, sementara menutupi kebutuhan vaksin sebelum vaksin merah putih tersedia. Yang penting herd immunity-nya tercapai terlebih dahulu ya. Dan jangka waktu vaksinasinya itu kita tidak tahu gitu, dia bertahan berapa lama di tubuh, sehingga masih tetap butuh vaksin merah putih.
Terima Oke, kasih Prof. terima kasih, Amin, terima Prof. kasih Amin. Prof. Kusnadi, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan meskipun nggak mudik, tapi nanti tidak akan ada klaster mudik ya. Jadi kita semua tetap akan sehat-sehat saja. Terima betul. kasih sudah bergabung bersama kami Prof. Kusnadi, Prof. Amin. Harapannya sih kita semua bisa sehat-sehat sambil menunggu herd immunity. Beta cuma pengembara yang berjalan dengan hati, melintasi jalanan panjang dan berdebu bersama waktu. Bekalku kasih dan sayang yang kan ku bagi untuk sesama. Beta sapa alam semesta dengan laguku kasih sayangku. Aku memujamu dengan caraku, wahai Tuhanku pemilik hidupku. Tiada ada aku yang ada, cuma dirimu. Langit bumi bernyanyilah tentang hutan dan lautan. Angin ombak menarilah dengan lagu nyanyianku. Hua da 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 du 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 da di da 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 di da 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 da. Beta sapa alam semesta dengan laguku kasih sayangku. Aku memujamu dengan caraku, wahai Tuhanku pemilik hidup.